ما مدى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجة زين الشمائل والأدب والشيم واغفر لنا مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى سيدنا ما مضى لله من ملك ذي الإحسان من سكر خير البريات من أورب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin yang tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Sabtu kemarin kita membahas dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil islamiyah. Kembali Risalatul Ma'awwana halaman 102.
Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fa in sarraka an takuna 'alal huda salikal lil mahajjatil bayda allati la iwaja fiha wala amtan fa'arid jami'a niyatika wahlafika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitabi was sunnati fakhudh ma wafaqa wa da'ma allafa wa mal 'alal ikhtiyar wattabi'il ahsana abada wala yitu dapat tadi' fid dini wala tatabi' ghaira sabilil mu'minin fatakhsirad dunya wal akhirah dzalika huwa khusnanul mubin wa iyyaka wa muhdatsatil umur muhtalifatil arra faqad qala alaihi salam kullu muhdatsin dalalah wa qala aidan wa qala alaihi salam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wal bid'atu salasun bid'atul hasana wa hiya ma ra'ahul a'immatul huda bima yuwafiqul kitaba was sunnata wa min haitsu isarul aslahi wal anfa'i wal asani wa dzalika kajam'il qur'an bi mushafin li Abi Bakrin wal nasbin dinwani wa salati tarawih li Umar wa tartibil mushafi wal azanil awwalil Utsman wa ahkami kitanil bugati li aliyin radhiyallahu anhu wal khulafa'il arba'ah wasalisu wasaniyatu bid'atul mazmumah ala lisani zuhdi wal qanaah faqat katawassu'i fil malabis wal ma'akil wal masakini wal mubahati wasalisatu iya bid'atun mazmumatun mutlaqan wa hiya ma khalafa nususul kitabi was sunnati aw kharaqa ijma'al ummati wallahu alam bissawab. Sebelum jauh melangkah bacaan kita, tentunya Al-Fakir ingin mencoba untuk lebih mengembangkan apa yang dikatakan musannif tadi. Apa itu? Fa in sarraka, maka jika kamu ingin antakuna, yaitu antakuna keberadaanmu alal huda di atas petunjuk salikan yang menempuh lil mahajjah, yaitu ke jalan yang baydah, yang terang, allati la iwaja, yang tidak ada yaitu rendah padanya, tidak ada luka liku di dalam perjalanan menempuh salik tersebut, yakni ke jalan yang terang. Wala alhamdulillah iya diku mama wala amta fa'arid jami'an niyatika, dan tidak ada tinggi yaitu maka perhatikanlah jami'a semua, yaitu tentang niatika, niat kamu, wa akhlakika dan akhlakmu, wa a'malika dan amal-amalmu, wa aqwalika dan perkataanmu, alal kitabi was sunnati kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhudh ma wafaqa wa da'ma allafa, maka ambillah apa-apa yang sesuai wada dan tinggalkan apa-apa yang berlawanan, wa'mal dan beramalah, alal ikhtiyar dengan hati-hati, watabi dan ikutilah ahsan yang lebih baik, abada selama-lamanya, wala tadadi dan janganlah kamu yaitu membuat bid'ah dalam urusan agama. Lagi saum ya.
Bisa om. Bid'ah dalam agama. Wala tabi, dan jangan kamu mengikuti selain daripada, yaitu keselain apa? Sabil, jalan orang yang beriman. Fatakhsirad dunya, maka kamu akan merugi di dunia dan di akhirat. Zalika, yang demikian ini, khusranul mubin, adalah kerugian yang sangat nyata. Ini kembali kepada kita semua sebelum berbicara masalah muhdatsin atau bid'ah. Kesimpulannya bahwa mari kita sama-sama, inginkah kita mendapat petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus? Inginkah kita memperoleh rahmat kasih sayang Allah dan ampunan Allah serta ridhonya? Maka tidak ada yang harus kita lalui kecuali kita berusaha maksimal dengan cara untuk menempuh jalan yang terang. Hindari jalan yang liku-liku, jalan yang ribet, jalan yang tidak membuat hati kita menjadi benar dan jujur. Nah, di sini tergantung semua ini adalah amalan yang kita lakukan, jami'an niyatika, semua niatmu. Nih, jadi kalau kita hendak melakukan sesuatu, tancapkan ke dalam hati yang paling dalam niat. Niatnya apa? Landasannya tentunya ikhlas karena Allah. Insya Allah semua pekerjaan yang kita lakukan dengan dasar ikhlas, senantiasa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya kalau ikhlas. Makanya pesan Nabi, akhlis a'maluka, ikhlaskan perbuatanmu, sedikit maupun besar, banyak ataupun sedikit, landasi dengan ikhlas. Karena tidak ada manusia diperintahkan oleh Allah ibadah melainkan dengan landasan ikhlas. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddina hunafa. Tidaklah aku perintahkan kalian ibadah kepadaku, kata Allah, melainkan dasari dengan ikhlas. Itulah agama yang lurus. Makanya musannif tadi mengatakan, untuk menempuh jalan yang tidak rendah, yang liku-liku, maka kembalikan niat kita ada dengan dasar ikhlas. Bahkan iblis pernah dialog dengan Allah. Ketika kata iblis mengatakan, berikan kesempatan untuk menggoda cucu-cucu cicit Nabi Adam, untuk saya membuat sesat mereka. Tapi Allah bilang apa? Silakan, please. Tapi ingat, ada seorang yang kamu tidak bisa menembus hati mereka manakala mereka beramal ikhlas karena Allah. Tuh Allah ada bilang. Ya, jadi setan gak bisa menggoda, mengganggu orang-orang yang beramal landasannya ikhlas. Nah, kita udah bisa belum ikhlas? Bicara ikhlas artinya murni, tanpa ada niat untuk yang lain kecuali hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau ada efek sampingan untuk mendapat pujian dari Allah, menjadi pahlawan segala macam, itu niatnya udah nggak beres. Nah, kalau nggak beres niatnya, kira-kira gimana? Tidak akan beres pekerjaannya. Kalau nggak percaya, silakan. Ya, makanya perlu tanamkan di saat kita hendak melakukan satu pekerjaan, landasi dengan ikhlas. Insya Allah di situ Allah akan ikut andil di dalam menyelesaikan yang kita akan lakukan. Ini satu. Yang kedua, wakhlakika, dan akhlakmu. Kalau bahasa sekarang kan etika ya. Kan lagi rame nih dalam debat. Gunakan etika atau moral atau akhlak atau adab atau tingkah laku. Itu sinonim, persamaan kata dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab namanya akhlak. Ini yang kedua. Jadi kalau kita ingin
melakukan sesuatu jalan yang memperoleh petunjuk dari Allah dan tidak ribet dalam melakukan pekerjaan, maka tunjukkan etikamu, akhlak kamu. Makanya semalam ada yang tanya ya tentang masalah etika. Saya bilang, bahkan dia bilang lebih utama orang ibadah 60 tahun daripada orang yang ibadah tapi nggak punya akhlak. Itu ada yang tanya semalam di Masjid Az-Zulfah. Saya bilang bahwasanya al-adabu khairum minal ibadah. Akhlak itu, etika itu lebih baik daripada ibadah. Loh, kenapa lebih baik daripada ibadah? Kalau bicara ibadah yang nilai kan cuman Allah. Tapi kalau etika, akhlak, moral atau budi pekerti yang nilai, bukan sekedar Allah tapi manusia pun ikut menilai. Itu perlunya masalah adab, masalah akhlak. Contoh, juga dia pun bertanya tentang bagaimana akhlak Sayyidina Ali ketika mau ke masjid, terhalang oleh orang tua Yahudi, nah sehingga beliau tidak bisa untuk menyelip berjalan di depan orang tua. Itu namanya etika alias akhlak. Sampai-sampai Ali ketika mau ke masjid, begitu dia jalan, tiba-tiba ada orang tua jalan tertatih-tatih. Sementara Rasulullah udah selesai baca Fatihah, udah selesai baca surat, bahkan Rasulullah udah sempat ruku. Begitu Ali dengar Rasulullah, namun tetap beliau jalan santai, rileks karena nggak mau menyusul orang tua. Itu namanya etika. Itu namanya akhlak anak muda terhadap orang tua. Kira-kira ada nggak anak muda sekarang begitu? Hah? Ada nggak? Ini namanya etika, ini namanya akhlak. Sampai Rasulullah begitu lamanya ruku, ternyata ditahan oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail menahan matahari supaya jangan sampai segera terbit karena ada anak muda menghormati orang tua, nggak mau nyelip. Tahu nyelip? Iya, mendahului orang tua. Begitu selesai Rasulullah kemudian pidato, wahai para sahabat, kenapa saya tadi ruku lama? Punggung saya ditahan oleh malaikat, matahari pun ditahan oleh malaikat Mikail supaya jangan sampai terbit karena ada anak muda ketika mau ke masjid dia nggak mau ngebut, nggak mau nyelip orang tua yang jalan tertatih-tatih. Baru sahabat sadar, oh ternyata etika itu, akhlak itu, adab sangat. Alhamdulillah ada di sahabat yang begitu. Ini anak mudanya ada nggak? Ini boro-boro jalan, orang tua malah diomelin, astaga, dicaci maki. Di mana akhlaknya? Di mana budi pekertinya? Di mana etika moralnya? Kalau sampai berani mencerca, mencaci orang yang lebih tua, jalan aja nggak berani, Ali nyelip, mendahului apalagi bicara. Ya, makanya kemarin saya ngajar ibu-ibu kitab Hidayatus Salikin yang pengarangnya dibunuh oleh orang Belanda, ditaruh di kebun karet di daerah Thailand, kepalanya di istana, sekarang masih ada. Itu pengarang kitab Hidayatus Salikin. Makanya ketika saya ke Palembang cari makamnya, ternyata enggak ada. Kenapa? Adanya di Thailand. Coba. Beliau menyusun kitab Hidayatus Salikin tentang masalah miraun, jidalun, dan munaqashah di dalam masalah debat. Ya, sekarang kebetulan lagi rame debat. Ibu-ibu saya bekalin tuh tentang masalah debat. Karena saya sudah hatam baca kitab dengan Kiai Kamal tentang masalah Iqdul Juman. Kalau hari Rabu ibu baca
Aqdul Juman fi adabi tilawatil Quran, itu tentang adab baca Quran, tapi saya hatam itu tentang baca kitab Iqdul Juman yang berisikan ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu ma'ani badan dan mantik, termasuk cara berdebat. Kemarin terungkap dalam kitab tentang Miraun. Debat untuk mencari kebenaran, menyalahkan orang lain. Kalau bahasa kita ingin cari popularitas. Yang tidak setuju dan tidak sehati dengannya dianggap hati-hati, jangan sampai terjadi. Boleh kita enggak boleh dari acara debat manakala hanya untuk mencari kebenaran yang timbulnya kesombongan, timbulnya ria, pengen dipuji orang bahwa dia adalah ahli debat. Itu enggak boleh kita ikut andil di dalamnya. Kenapa? Sebab yang ada emosional, yang ada egois, yang ada merasa diri kita paling benar dan pintar. Lain dengan debat yang Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah kalian dengan cara yang baik. Artinya sopan santun dalam bicara. Jangan emosi yang kita tunjukkan, jangan. Itu cara berdebat. Makanya dulu saya waktu kuliah, saya dipanggil cabai rawit. Bahkan di masyarakat Gunung Seri saya dipanggil si kancil, karena pernah lawan buaya. Buaya kalah sama kancil. Itu kenapa? Ya saya juga hobi dulu waktu kuliah paling debat. Jangankan teman mahasiswa, organisasi HMI segala macam, termasuk anak-anak muda Kristen segala macam. Semua kalau terhimpun dalam debat, ya kita walau bagaimanapun wong desa, ya nggak kalah siap lah. Bicara debat, tapi wajah dilhum dengan cara yang baik. Nah, cari titik kebenaran, bukan cari titik kesalahan orang lain. Itu namanya apa? Debat. Nah, yang terakhir munaqashah. Ya, saling koreksi diri. Di mana ada kekurangan, di mana ada kesalahan, kita saling memaafkan. Kita saling istilahnya untuk mengembalikan bahwa kita adalah kurang, kita salah, kita kurang dalam segi ilmu, dari segi pengalaman, itu jangan ditindaklanjuti setelah melakukan munaqashah. Yang lalu sudah berlalu. Kita kan terkadang suka masih ada bekas. Suka ada masih bekas dendam, ya itu naudzubillah min dzalik. Berarti ini orang nggak ngerti cara berdebat. Nah, suruh baca tuh kitab, ya. Makanya saya kemarin semalam pun ceramah setelah ngajar tuh Adzulkah, kemudian Asaah diundang acara 40 hari. Saya himbau kepada anak muda, Anda harus banyak ngaji, banyak belajar, banyakin guru supaya Anda bisa bercermin dengan guru, gitu kan? Sebab kalau ngaji nggak ada guru, gurunya setan, makanya Anda persis nanti kayak setan, itu kan? Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi akhlak itu perlu diutamakan, etika itu, adab sopan santun itu harus didahulukan daripada yang lain. Makanya Allah berfirman, duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Manusia akan hina dimanapun mereka berada, kecuali orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah, berhubung dengan Allah dan sesama manusia. Di sini perlu adanya adab. Kita berhubungan dengan Allah tanpa adab, kira-kira gimana? Contoh nih, kita sholat. Wah, begitu sholat kebetulan habis kampanye, langsung pakai kaos kampanye. Tinggal yang di belakang lihat gambar calon lawan politik, kira-kira gimana? Najis deh. Bapak tukar Pak, Bapak di sini, saya di sana.
Saking segitunya itu kan. Makanya itu kurang adab. Kenapa? Lain menghadap Allah kok pakai baju kaos seenaknya saja, gitu kan? Nah, seharusnya kata Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, hiasi dirimu, ambil oleh kamu perhiasan setiap mau ke masjid, enggak asalan, itu namanya adab. Kan masih banyak anak muda pakai kaos pala blue jean gitu kan, tanpa peci. Itu yang disabdakan Rasulullah, wat usyai'in fi mahalihi, kalau menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Mana mau kondangan biasanya pakai baju apa? Baju batik. Kalau kondangan ya, kalau ke masjid pakai sarung, pakai koko gitu kan, pakai peci. Nah, kalau mau olahraga pakai training, pakai kaos, itu kan masing-masing. Kalau mau arisan, kan masing-masing pakaiannya gitu kan. Itu Allah ada bilang, itu adab terhadap Allah. Jangan kita menghadap Allah seenak dewek. Jangankan Allah, manusia aja nilainya kira-kira gimana? Contoh nih, saya ingat mu'alim. Kalau ada orang yang mulai sholat pakai sarungnya juga beda. Bedanya di mana? Percis kayak ibu hamil 9 bulan. Baju ke dalam, sarung. Itu ciri-ciri orang yang baru mulai sholat. Sebab kalau orang yang udah rajin sholat, dia akan lihat orang lain bagaimana adab pakai cara sarung. Gitu kan? Dan kalau habis wudhu, nggak boleh baju dilipat, tapi harus rapi, necis kelihatannya, karena termasuk makruh. Itu namanya adab. Coba kalau kita nggak ngaji adab ibadah kepada Allah, kira-kira gimana? Ya contoh tadi, serampangan seenaknya saja mengikuti hawa nafsu, padahal Nabi telah memberikan satu contoh banyak di dalam hadis. Makanya pengganti mukhtasar hadis itu Riyadhus Shalihin, karena kata muhaddisin kalau ingin mengenal sunnah-sunnah Nabi, baca tuh kitab Riyadhus, semua akan ada. Baju warna apa yang dibolehkan Nabi, yang dicontohkan oleh itu, sampai warna baju pun Rasulullah ngasih contoh. Makanya insya Allah nanti yang akan datang mulai bawa kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah itu mengenal sunnah Rasulullah. Dalam kitab itu semua serba adab. Ya, ini kembali akhlak, namanya adab. Nah, gimana dengan adab komunikasi sesama manusia? Perlu adab nggak? Perlu etika nggak? Perlu sopan santun nggak? Apalagi dengan Allah yang tidak tampak ya oleh penilaian manusia, tapi Allah yang maha tahu dan membalas. Tapi lain dengan akhlak terhadap sesama manusia. Dalam tutur katanya, bahasanya, dalam perbuatannya, dalam amalnya dan sebagainya. Itu kalau berkomunikasi dengan sesama manusia, maka adab didahulukan. Kenapa orang tua dulu kalau jalan di depan orang tua, badan membungkuk, tangan di depan? Anak sekarang begitu gak? Anak sekarang begitu gak? Seronong boya aja. Karena mereka nggak pernah belajar ilmu akhlak, adab atau tata sopan santun berjalan di hadapan orang lain. Tuh orang dulu ya, bawa sepeda di perapatan jalan dibunyiin kerining supaya jangan sepeda mau lewat, orang jalan otomatis ketabrak. Itu kan adab juga, cara berkendaraan, gitu kan? Ini contoh, belum yang lainnya. Ini alat. Wa amalika, juga amal kamu. Karena amal ini sangat mempengaruhi nilai-nilai pahala di sisi Allah. Makanya kata baginda Rasulullah, al jaza min jinsil amal, fa in khairan fa khairun wa in syarran fa. Balasan tergantung kepada perbuatan. Kalau perbuatan baik dibalas baik, kalau perbuatan jahat dibalas jahat. Wa may ya'mal misqala dzarratin
khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin, sekalipun sebesar atom, benda terkecil di dunia adalah atom. Kalau jarum masih besar, biji sawi masih besar. Coba kalau bicara atom kira-kira kayak nggak kelihatan, saking kecilnya itu. Walaupun seperti itu amal ibadah kita tetap Allah akan balas. Kesimpulannya jangan gegabah dalam bertindak dan berbuat. Allah maha membalas. Wa aqwalika, dalam omonganmu, dalam ucapanmu. Makanya di pagi hari ini saya ingin mengucapkan kepada seluruh para donatur penyumbang ambulan, alhamdulillah, insyaallah minggu besok, terutama kepada ibu-ibu hari Jumat itu mereka membuat trombol untuk beli ambulan. Ada yang 2.000, ada yang warna kuning, ada yang warna nggak ada yang biru. Yang ada cuman ya ada ungu paling besar kan. Ya kalau nggak ungu, kuning, nggak kuning, abu-abu. Kalau merah jarang. Ada sekalinya merah masuk sampai ke pasar bingung, kehilangan duit, nggak taunya salah masukin trombol, diambil lagi tuh duit. Astaga. Itu kan, ini kembali. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih tuh ibu-ibu begitu telitinya ya. Ibu Haura yang mengumpulkan koordinator, sampai mereka suka tanya sama saya sebagai gurunya, Ustaz, nanti gimana kalau selesai ambulan kita beli? Lain rencana nanti. Wabil khusus yang kedua, para langganan kalender yang setiap tahun. Karena di situ ada tulisan, apa tulisannya? Dengan membeli kalender berarti Anda ikut menyumbang beli ambulan. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pusat, semua masjid yang saya bina, saya kasih tahu yang siap pertama kali mau daftar pakai ambulan silahkan. Termasuk jamaah Saban. Nanti kalau ambulan udah datang, siapa yang mau daftar duluan? Silahkan. Itu kan? Ya itu kan termasuk jamaah sekian puluh masjid yang kita bina itu tadi berkat dengan partisipasi mereka beli kalender, alhamdulillah. Begitu juga para donatur yatim piatu, mereka pun ikut andil setiap tahun beli kalender. Alhamdulillah yang akhirnya tercapai itu kalender setelah menyelesaikan 3 komponen program yang sudah dilakukan oleh pengurus yayasan. Pertama gedung, yang kedua masjid, yang ketiga ambulan. Sarana pendidikan alhamdulillah 3 lantai gedung. Ini pun berkat seorang donatur yang ikhlas, yang benar-benar ikhlas. Ya, kenapa saya katakan ikhlas? Karena kalau dia bicara tentang wakafnya nggak pernah dia menggubris, seakan-akan lupakan semua itu. Ya, luar biasa orangnya. Nah, ini kembali pada kita semua. Alhamdulillah. Nah, begitu kita laporkan kepada beliau, alhamdulillah yatim ada 65, anak madrasah semakin bertambah, TK pun semakin bertambah. Kita dengan dananya sarana pendidikan dan kemaslahatan umat. Ibu-ibu Rebo Jumat sering bertambah terus menerus, itu berkat ada gedung yayasan. Padahal sebelumnya kita hanya sebuah wacana. Artinya keinginan punya sarana pendidikan. Alhamdulillah ada hamba Allah yang waktu itu saya dengan Pak Helmi. Pak Helmi ini ketua Gojek. Nah ini jadi saya dengan beliau setelah ngajar tuh jam 10 malam lah. Saya dipanggil oleh beliau. Ustaz, duduk sebentar, saya mau ada perlu nih. Rupanya beliau megang duit 1 miliar. Ya, Ustaz ada perlu duit nggak? Saya ditawarin duit, kira-kira ada yang mau nggak? Bukan mau lagi.
Ya Allah Rabbi, emang ada apa sih? Enggak, dikira mau ngebangun masjid kayak madrasah. Saya mau bagi dua. Pertama buat guru saya di Jawa, yang kedua buat ustaz. Nah, rupanya nih 1 M udah dibagi dua, saling 500. Ah, kebetulan harga tanah ini cuma 450 juta. Akhirnya cash langsung di 10 menit datang tuh duit. Coba kira-kira ya. Alhamdulillah sampai kita bangun kurang lebih berapa miliar? Pak Wiwi sebagai ketua pembangunan sering mengadu, Ustaz kurang ini, kurang itu. Udah. Karena istrinya di saat ngasih uang sama saya, Ustaz kalau ada kekurangan telepon saya nanti. Subhanallah, suami sama istri sama-sama. Ini kadangkala suaminya ingin beramal soleh, istrinya, Bang, emang sedikit uang 500 juta. Kita ngumpulin dari hari ke hari hasil usaha. Udah banyak dikasih orang Kemayoran, kira-kira gimana? Sampai saya waktu dikasih pun berpikir, apa saya bangun di kampung atau bangun di Kemayoran? Tapi saya udah 40 tahun berjuang di Kemayoran. Udahlah saya pilih di Kemayoran supaya saya nggak pulang balik ke kampung, kontrolnya enak gitu kan. Ya udah, alhamdulillah. Yang pembangunan begitu kokohnya. Itu dulunya cuman mimpi doang. Tapi alhamdulillah Allah memperkenankan doa kita. Selesai. Masjid perlu punya modal 40 juta. Bingung pengurus. Debat. Tapi debatnya debat saling pengertian. Sampai saya bilang, percaya enggak sih sama saya kalau masjid bakal selesai dengan modal 40 juta. Udah bismillah. Ayo besok umumin hari Minggu. Sabtu kita rapat, Minggu diumumin, langsung semen datang, pasir datang, uang pun coba. Padahal modalnya 40 juta. Alhamdulillah sekarang kita tinggal memakmurkan masjid. Nah, yang ketiga, ambulan. Kita pun punya wacana. Sarana pendidikan udah ada, sarana ibadah sudah ada, cuman transportasi menuju kuburan. Itu gagasan kita. Makanya Baleho di daerah Paseban tuh gambar amin ya. Debat gagasan, bukan debat pencitraan. Karena orang sekarang kan adanya debat tentang pencitraan supaya dianggap sebagai pahlawan. Padahal siapa yang bangun, siapa yang itu namanya apa? Pencitraan. Nauzubillah min dalik. Ya. Pak Dayat, Pak Herman, Pak Haji Arnas, siapa lagi? Yang udah meninggal dunia. Siapa lagi? Yang mencanangkan tentang 3 komponen sarana pendidikan, ibadah dan transportasi. Itu mereka adalah pahlawan-pahlawan yang memiliki gagasan untuk membangun Kemayoran. Alhamdulillah, makanya saya katakan ibu-ibu, walaupun tadi alhamdulillah sedikit demi sedikit ternyata bisa tercapai. Alhamdulillah. Tinggal ke depan apalagi nih. Ya, sekarang untuk bak mayit udah siap, tinggal daftar doang, telepon. Kita pun supir udah diatur. Sarana untuk menempatkan posisi ambulan pun sudah dibuat gagasan dari dulu. Bukan sekarang aja, dari dulu kita udah apa? Mikirin, karena kita setiap ingin melakukan satu perencanaan maka harus ada di otak kita bagaimana caranya kalau kita kebeli ambulan, di mana tempatnya, siapa supirnya, bagaimana cara mengatur keuangan. Itu kita bukan orang bodoh, sebelumnya udah apa? Berpikir sebelum berbuat. Itu namanya gagasan, bukan pencitraan. Ini kan zaman sekarang pencitraan. Gagasannya coba buka di YouTube. Sebelum kita mencalon seorang pemimpin, buka dulu kepalanya. Ada apa di otaknya? Adakah gagasan atau pencitraan? Itu sampai segitu YouTube. Ya walaupun saya nggak punya HP, cuma nebeng aja. Paling anak yang laporan,
Ini ayah nih masalah ini. Masya Allah, itu luar biasa. Alhamdulillah. Sampai-sampai ini keramik di mihrab nih, ibu khusus hasil tabungan. Karena saya bilang, kalau ibu punya duit sedikit, kalau menjambang keramik, taruhnya paling depan karena buat imam. Imam ini kan kiai-kiai, orang-orang yang laporan sama saya, udah bilang sama panitia waktu itu Pak Dayat. Alhamdulillah. Ini kembali tadi, itu namanya apa? Gagasan, bukan pencitraan. Alhamdulillah. Sekarang tinggal ke depan. Dulu pun tuh yang rumah di belakang masjid, itu yang nyumbang Yaya Pias, dia bilang sama saya, Ustadz tolong talangin dulu, nanti saya bayar. Waktu kita nggak sanggup, padahal ditantang oleh dia, ditantang oleh Pak Suraji, silakan beli nanti saya bayar. Tapi ternyata pengurus, karena harganya semakin, dengar kita mau beli naik lagi, dengar mau beli naik lagi. Padahal saya sudah hubungan dengan orang Sumur Batu, dia orang yang terkaya katakanlah, tapi memang bukan rezeki. Saya ingin waktu saya ke Kuala Lumpur, ada di sana apa namanya menara kembar ya. Saya sama istri sama anak-anak, ya Allah, di gedung yayasan kalau kayak model gini menara kembar nih luar biasa indahnya. Yang satu untuk sarana pendidikan, yang satu rumah yatim dan bisnis, kan indah tuh ya. Tapi memang dasar Allah belum mengizinin, akhirnya dibeli. Padahal dia nantang tuh sama saya, talangin ntar saya bayar, jangan takut. Kita nggak sanggup. Akhirnya alhamdulillah. Tapi ada benernya sih, kita nggak sombong. Kalau buat menara kembar kira-kira gimana? Tapi saya yakin pengurus nggak ada yang punya perasaan, wah hebat loh Yayasan Saban bangun terus. Siapa dulu dong? Itu timbul apa? Sombong, naudzubillah min dzalik. Makanya suka redem sama pengurus, awas hati-hati. Pahala hilang. Kalau kita ditanya orang, dibilang hebat segala macam, siapa dulu dong ketuanya, siapa dulu pengurusnya, itu sudah menunjukkan apa? Arogan, sombong, pahala hilang semua. Naudzubillah min dzalik. Ini kembali al-walika alal kitabi was sunnati, ucapan-ucapan yang kamu lontarkan kembalikan pada Quran dan Sunnah, karena di sana diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa di sana kata Allah? Mayal piju min qaulin ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada satu ucapan yang kamu ucapkan melainkan ditulis oleh malaikat raqib, dan itu yang kita risih, itu yang kita takuti. Jangan sembarangan ngomong. Ini enggak asal ceplos mau enak di pikiran orang atau enggak, yang penting jangan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Ini tolong, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, karena detik-detik Isra akan tiba. Tentunya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih wabil khusus para donatur penyumbang ambulan yang akan tiba nanti. Insya Allah yang mau daftar duluan silahkan. Saya nggak bisa membalas dengan sesuatu, kami pengurus, kecuali diserahkan kepada Allah. Mudah-mudahan amaliyah ibu-ibu, bapak-bapak yang telah ikut andil terutama, yaitu kalender setiap tahun. Ya, saya pun umumkan kepada jamaah saya, silakan tinggal telepon ke Yayasan Saban, insya Allah. Jadi kembali itulah yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini, supaya masyarakat tahu dan masyarakat istilahnya bisa nilai bagaimana perjuangan dulu dari semenjak tidak ada menjadi ada. Yang tadinya belum punya sekarang menjadi punya. Ini kerjasama yang baik dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ikhlas dalam berbuat. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan karya
yang telah pada meninggal dunia, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjuangkan 3 komponen sarana ibadah, pendidikan dan transportasi sudah terwujud. Mudah-mudahan Allah membalas amal perbuatan mereka dan diampuni segala dosanya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah sesuai dengan kemurahannya. Bagi kita yang masih berjuang di jalan Allah, dipanjangkan umur, sehat walafiat, senantiasa diberikan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah, sehingga kita kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kurang lebih, mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykura.